Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak atau Ibu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Setiawan dari Universitas Dianuswantoro, NIDN 06 24 04 7801. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video akan ada dua bagian, yakni pemaparan RPS, dan yang kedua nanti adalah proses belajar mengajar. Berikut akan saya sampaikan mengenai RPS, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah algoritma dan pemrograman. Dalam mata kuliah ini, dosen pengembang RPS adalah Bapak Entot Suhartono MKom, kemudian koordinator mata kuliah adalah Bapak Entot Suhartono MKom juga, kemudian ketua program studi yakni Ibu Dr. Anna Sumaryati SE MSI. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan diberikan di semester 2 dengan capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep algoritma pemrograman. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa masalah dan merancang algoritma pemecahan masalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerjemahkan notasi algoritmik ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan program untuk menyelesaikan masalah. Adapun deskripsi singkat mata kuliah, pada mata kuliah ini, mata kuliah algoritma dan pemrograman, mahasiswa belajar pemahaman dan penggunaan algoritma untuk menganalisa permasalahan dan mengimplementasikan logika pemecahan masalah menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan yang pertama memahami konsep dasar algoritma pemrograman, yang kedua analisa masalah dan merancang algoritma pemecahannya, yang ketiga menerjemahkan notasi algoritmik dalam bahasa pemrograman, yang keempat perintah-perintah dasar bahasa pemrograman, yang kelima jenis data dan operator yang sesuai dalam mengelola data, yang keenam jenis dan ciri perintah pengambilan keputusan dan perulangan, yang ketujuh pemanfaatan prosedur dan function, yang kedelapan memahami konsep dasar larik atau yang disebut array, dan yang kesembilan memahami konsep pengurutan, pencarian, dan file handling. Untuk poin 1 sampai dengan 5 ini adalah diberikan dari awal kuliah sampai dengan tengah semester, sedangkan poin 6 sampai dengan 9 adalah materi untuk ujian akhir semester.
Adapun pustaka yang dipergunakan diantaranya adalah algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C, edisi revisi, karya Rinaldi Munir tahun 2012, terbitan informatika dari Kota Bandung. Kemudian yang kedua adalah Free Pascal Documentation yang bisa diambil dari atau dilihat dari alamat web wiki.freepascal.org. Lalu ada tutorial point tahun 2017 tentang Pascal tutorial ya. Jadi diambil dari web juga di www.tutorialpoint.com/Pascal. Untuk literatur pendukung dari Abdul Qadir 2004 tentang pemrograman Pascal ya, menggunakan Turbo Pascal 7.0. Adapun media pembelajaran, perangkat yang lunak yang digunakan yakni Borland Delphi, kemudian Lazarus, dan Pascal. Kemudian selama masa sebelum pandemi, aktivitas dilakukan di laboratorium komputer. Namun selama pandemi, aktivitas pembelajaran perkuliahan lewat Google Meet atau Zoom dengan peragaan langsung, pembuatan program yang dimana sebelumnya diurai tentang bagaimana membuat algoritmanya, merancang algoritma maupun flowchart-nya. Untuk tim teaching ada saya sendiri, Aris Setiawan, kemudian yang kedua ada Bapak Agus Salam, dan yang ketiga ada Bapak Anto Suhartono. Adapun mata kuliah syarat yakni pengantar teknologi informasi. Kemudian untuk rencana tugas mahasiswa, bentuk tugas adalah tugas akhir, kemudian judul tugasnya adalah merancang dan menyusun program untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang mencakup semua materi pembahasan. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliah ini dari tugas ini mahasiswa mampu merancang logika aplikasi kompleks untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dan berulang. Adapun deskripsi tugas merancang dan menyusun aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang melibatkan pengambilan keputusan, perhitungan formula, lalu metrik, dan perekaman data. Adapun metode pengerjaan tugas, ada yang pertama, mengenali dan mendeskripsikan masalah. Kemudian yang kedua, merancang dan menyusun logika pemecahan dengan pseudocode ataupun bagan alir atau flowchart ataupun algoritma. Kemudian menyusun aplikasi, menyelesaikan permasalahan, kemudian menguji coba aplikasi dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, merubah, menambah, atau mengurangi susunan program. Yang keenam, mendokumentasikan tiap langkah perancangan hingga uji coba. Lalu yang ketujuh, menyusun laporan tugas akhir. Kemudian indikator kriteria dan bobot penilaian. Yang pertama, dokumentasi praktikum, ini 30%, meliputi dokumentasi setiap tahap rancangan program dalam bentuk algoritma dan flowchart. Kemudian rancangan aplikasi ini 30%, diantaranya meliputi ketepatan sistematika perancangan program, ketepatan tipe data yang dibutuhkan, kesesuaian penentuan jenis perintah untuk pengambilan keputusan, kesesuaian penentuan jenis perintah untuk perulangan, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan masalah, lalu kesesuaian dan kelengkapan penyusunan dokumentasi. Yang ketiga ada penyusunan slide presentasi, ini poinnya 10%. Kemudian presentasi ini 30% ya. Jadi
mempresentasikan kaitan bacaan program, kemudian dokumentasi praktikum yang dibuat. Jadwal pelaksanaan tugas kurang lebih ada di pertemuan ke-12 sampai dengan 14. Sekian pemaparan RPS dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video selanjutnya, yakni menggambarkan tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita jumpa di perkuliahan algoritma dan pemrograman, ya, algoritma dan pemrograman. Untuk slide saya, apakah sudah tampil? Slide saya sudah tampil? Sudah, Pak. Baik. Untuk kontrak kuliah, putus-putus ini. Saya memberikan 2 opsi, nanti silahkan dipilih. Jadi opsi pertama itu tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Ya. Kemudian opsi kedua, saya balik, tugasnya yang 40%, UTS 30%, dan sisanya UAS 30%. Jadi absensi, ya, keaktifan itu masuk di tugas. Nah, monggo silahkan mau pilih yang mana, opsi 1 atau 2? 2 aja, Pak. 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Baik. Biar adil, coba kita tawarkan. Untuk opsi 1, apakah ada yang setuju? Silahkan, opsi 1. Monggo silakan, opsi 1 ada yang setuju? Oh, tidak ada sama sekali. Opsi yang 2, opsi 2. Saya, Pak. Ya. Setuju. Oke lah. Saya ambil opsi yang kedua, tugasnya 40%, kemudian teori UTS dan UAS 30%. Baik, algoritma dan flowchart, ya. Jadi ada istilah algoritma, itu merupakan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Tahapan-tahapan, urutan-urutan, ya. Tahap demi tahap untuk menyelesaikan masalah. Nah, biasanya harus ada awal dan akhirnya. Kalau tidak ada akhirnya nanti mumet, ya, muter terus malah kasihan. Ya, itu algoritma. Kemudian flowchart itu merupakan diagram yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Jadi flowchart ini adalah diagramnya. Bedanya apa? Kalau algoritma adalah berupa kalimat, ya. Kemudian kalau flowchart itu diagram. Sudah itu saja, ya. Mudah ya, bisa dipahami ya. Saya ambil inti atau intisarinya saja. Baik. Kalau flowchart yang bisa kita gunakan simbol-simbolnya diantaranya seperti ini. Ada yang pertama itu terminator. Terminator itu simbol yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Ya. Kemudian ada simbol apa ini? Apa ini namanya? Jajaran genjang atau apa ini? Yang baru lulus SMA loh, namanya simbol apa ini? Jadi jajar genjang. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau yang saya sudah lama lulus SMA agak lupa ini simbol apa ini namanya. Namanya ini fungsinya untuk input output, ya, berguna untuk menggambarkan atau menggambarkan proses dari inputan atau output, ya, inputan atau output dari keyboard maksudnya. Kemudian ada persegi panjang,
ya, persegi panjang. Nah, ini berguna untuk melakukan proses data inputan. Contoh perhitungan. Misalkan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini nanti simbol yang digunakan adalah persegi panjang. Kalau yang ini inputan tadi misalkan masukkan alas, itu kan inputan, ya kan? Kemudian masukkan tinggi, ya. Selain itu nanti itu inputan, ya. Selain itu untuk output itu cetak luas persegi panjang. Itu kan output, ya. Luas kan berarti output. Output itu hasil keluaran atau hasil proses. Kemudian ada simbol belah ketupat. Ini untuk percabangan. Ini nanti ini di pertemuan lanjutnya nanti. Itu berguna untuk kondisi percabangan atau pemilihan. Jadi flowchart atau algoritma ini sebetulnya mengadopsi dari kehidupan kita. Percabangan itu contohnya jika nilai 70 maka akan ketemu keterangan lulus. Ya, 70 ke atas maka lulus. Jika kurang dari 70 maka gagal. Ya. Kemudian jika saya lapar maka kondisinya makan. Jika tidak maka tidur atau apa seperti itu. Itu percabangan. Kemudian ada konektor. Konektor itu misalkan kita menggambarkan flowchart namun sampai bagian bawah atau baris bawah tidak cukup, itu bisa kita lanjut di bagian samping namun pada halaman yang sama. Ya, kemudian ini konektor satunya ini untuk konektor antar halaman yang berbeda. Misalkan menggambarkan flowchart tapi tidak sampai bawah tidak cukup, pindah halaman, maka simbolnya pakai ini konektor yang jenis ini, ya. Baik, untuk simbol tidak masalah ya, sambil jalan ya. Kemudian saya kasih contohnya seperti ini, ya. Contohnya, contoh algoritma dan flowchart. Ya, ini contoh pertama. Algoritma untuk startup sepeda motor Matic. Yang pasti sudah pernah naik semua lah ya. Atau minimal diboncengkan sudah pernah. Yang pertama itu adalah, nah ini algoritma ya. Yang pertama mulai, nah instruksinya mulai. Yang kedua masukkan kontak, ya kontak. Ini kita anggap proses saja lah ya. Masukkan kontak. Kemudian yang ketiga putar kontak ke kanan. Nah ini kan urutannya ya, algoritma itu urutannya. Kemudian lepas standar samping, ya kan seperti itu kan. Kemudian tarik rem sebelah kiri. Nah, rem sebelah kiri itu kita tarik. Kemudian pencet tombol starter. Nah, nomor 7. Motor siap dijalankan. Dan selesai. Udah itu aja. Ini urut-urutan, sederhana saja ya. Kemudian flowchart-nya kita gambarkan ya. Ini simbol mulai tadi yang paling atas. Kemudian yang kedua, masukkan kontak. Yang simbol jajaran genjang tadi adalah maksudnya untuk inputan yang nanti di program itu membutuhkan inputan masukan dari keyboard. Itu menggunakan seperti masukkan alas, itu kan butuh inputan dari keyboard, toh, itu menggunakan jajaran genjang. Kalau ini hanya proses saja ya, masukkan kontak. Kemudian putar kontak ke kanan, kemudian lepas standar samping, kemudian tarik rem sebelah kiri, lalu pencet tombol starter, lalu motor siap jalan, dan selesai. Harus ada mulainya dan harus ada selesainya. Harus ada mulai dan harus ada selesai. Baik, sampai sini dulu. Ada masalah enggak? Atau ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan. Silahkan, kalau ada yang bingung ditanyakan, nggak usah sungkan. Flowchart-nya, kemudian
pada contoh 1 kan seperti ini tadi ya. Kemudian ada jenis-jenis perintah dalam Lazarus. Ada begin end, ini fungsinya untuk mengawali dan mengakhiri program. Kemudian ada write, write itu sesuai bahasa Inggrisnya berarti menulis ya, mencetak baris perintah tanpa pindah baris. Write itu untuk mencetak. Kemudian ada write-len, tambahan ln ini maksudnya line ya, cuma disingkat ln. Jangan dirubah line ya, tetap ln ini perintah bakunya. Mencetak baris perintah, setelah itu pindah baris. Beda ya, kalau write di atas adalah mencetak baris perintah tanpa pindah baris. Kalau yang write-len pakai akhiran ln, ini mencetak baris perintah, kemudian pindah baris. Lalu ada read, read itu memberi nilai inputan atau untuk memberi inputan dari keyboard tanpa pindah baris. Pokoknya yang ada tambahan ln ini bisa pindah baris ya. Ada readlen sama memberi nilai inputan dari keyboard dengan pindah baris. Kemudian ada tambahan var, itu mengenalkan variabel yang akan dipakai. Nah, ini perintah-perintah yang ada. Langsung ke contoh. Sebentar. Jenis variabel ini saya hindari dulu. Contohnya ini. Ya, langsung ke contoh. Pada contoh 1 ya, kita mengimplementasikan dari algoritma ini ya. Mulai kemudian masukkan kontak ya. Programnya nanti seperti ini ya. Nama programnya misalkan program contoh 1 ya. Ini spasi, tidak bisa pakai underscore. Program contoh 1, kemudian begin dan end. Oke, begin dan end. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Saya lanjut. Begin dan end titik ini wajib ada ya. Nama program, kemudian begin dan end, ini wajib ada, pakai titik. Lalu penulisan program ini harusnya tidak usah pakai underscore ya. Pasti setelah mencetak masukkan kontak, maka tulisan putar kontak ke kanan ini akan dicetak di bawahnya. Tapi misalkan ini write ln-nya saya hilangi, masukkan kontak, maka tulisan putar kontak ke kanan ini ada di sampingnya. Udah, bedanya itu saja. Ya, bedanya itu saja. Oke. Oke, coba kita biar jelas, coba saya peragakan ya. Nah, ketika Lazarus sudah bisa membuka, di tutorial saya tadi sudah ada ya. Langkahnya adalah file, tadi apa? New, terus apa lagi? Simple program, ya. File new simple program. Oke, nah seperti ini. Bentar. Saya agak lambat, sebentar. Ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini sudah disediakan program project 1 ya. Anda ganti tadi apa? Contoh 1 itu enggak apa-apa ya. Kemudian ada begin, kemudian ada end ya. Kemudian kita cetak lakukan perintah yang pertama tadi apa? Write-len, masukkan kontak. Kita ketik saja. Nah, seperti ini. Write-len, kurung buka, masukkan. Besar kecil tidak masalah. Yang diupdate tanda petik bebas ya. Masukkan kontak. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah seperti ini. Coba satu dulu ya. Satu dulu. Write-len misalkan. Kemudian kita simpan dulu. Sebaiknya Anda buat folder dulu ya. Buat folder namanya
Alpro gitu aja ya. Folder namanya Alpro, terserah di D atau E atau C, tidak apa-apa. Folder namanya Alpro, coba saya buat di sini ya. Nah, Alpro, algoritma pemrograman. Oke, sudah. Kalau sudah, ini saya klik 2 kali. Nah, ini berarti menyimpannya ada di Alpro. Ya. Kemudian berikan nama, misalkan apa? Contoh 1. Nama filenya ya ini ya. Contoh 1 gini aja ya. Coba Anda save. Nah, oke. Kalau sudah, kita sudah membuat, kemudian menyimpan, coba kita lihat hasilnya. Caranya seperti apa? Caranya Anda bisa klik run ini dulu, kemudian compile. Ya. Nah, run, sekali lagi saya ulangi, coba klik run, kemudian compile. Nah, di bawahnya ini ada pesan atau notifikasi bahwa target yang namanya contoh 1 tadi, nama filenya contoh 1 ya, sukses, tidak ada kesalahan. Ini kita kompilasi ya, kompilasi itu istilahnya mendeteksi apakah program itu ada penulisan yang salah, itu kompilasi. Kemudian langkah kedua adalah run, kemudian Anda pilih, kalau tadi compile, selanjutnya kita pilih run. Nah, coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, salah, masih kurang. Ya, sekali lagi run, kemudian compile. Ya, pastikan ini tidak ada kesalahan, kemudian run, kemudian run. Nah, ini hasilnya ya, masukkan kontak. Nah, itu baru 1 baris perintah. Oke, saya kembangkan yang kedua, write return ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Putar kontak ke kanan ya. Tanda petik putar kontak ke kanan. Ya, seperti ini ya. Sekali lagi kita compile dulu ya, compile dulu yes. Ya, pastikan ini sukses, tidak ada kesalahan. Kemudian klik run lagi, kemudian run. Hasilnya seperti apa? Nah, ada pertanyaan dulu. Pak, mau tanya, silahkan. Pak. Yes, silahkan. Itu yang contoh 2 itu pakai caranya yang mana? Yang contoh 2, monggo silahkan Anda gunakan yang ini boleh. Anda gunakan yang ini boleh. Salah satu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, gitu. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Mau tanya Pak. Ya, silahkan Mas Argo. Berarti yang tugasnya itu sampai contoh 2 aja ya, enggak? Contoh 3 enggak perlu dikerjakan, Pak? 2 dulu, contoh 2 dulu. Nanti contoh 3 saya bahas, saya kembangkan di minggu depan. Ini untuk pengenalan dulu saja. Demikian video saya mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga memenuhi kriteria Serdosmat dan bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.